Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama tauhid ini, artinya agama tauhid di sini adalah agama Islam. Dan semua para nabi dan rasul misi dakwahnya sama. Apa misi dakwahnya? Misi dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid adalah dakwah mengajak kepada manusia menjadikan Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad, satu-satunya yang disembah. Maka para ulama menafsirkan makna dari kalimat la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dakwah, inti dakwah dari para nabi adalah dakwah tauhid. Mengajak manusia untuk menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang dimintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah na'bud, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah ini, sehingga seorang mukmin dia hanya meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ia meminta pertolongan kepada manusia dengan syarat seorang hamba itu dapat menolongnya. Karena yang dinamakan dengan syirik apabila seorang hamba meminta pertolongan kepada seorang hamba, kepada manusia, di mana manusia itu tidak dapat memberikan pertolongan tersebut. Contohnya adalah minta rizki. Karena apa? Karena yang mau memberi rezeki hanyalah Allah. Pengen laris dagangannya datang ke orang, datang ke dukun, datang ke para tidak normal. Nah, ini. Maka ini adalah perbuatan syirik. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, minta anak. Nah, minta anak kepada manusia, maka ini mustahil. Karena yang memberikan anak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan syirik apabila seorang hamba meminta kepada selain Allah, yang dimana sudah pasti selain Allah itu tidak bisa menolong. Selain itu ya, itu tidak termasuk kesyirikan. Misal kita butuh pertolongan apa, misal motor rusak, minta tolong kepada tetangga atau kepada bengkel untuk dibenahi, ya, itu dibetulkan. Maka ini bukan termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena seorang hamba ini bisa melakukan sesuatu yang diminta. Bisa melakukan sesuatu yang diminta. Akan tetapi dalam hal apapun, dalam kejadian apapun, dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, maka memintalah pertolongan Allah pertama kali sebelum kita meminta pertolongan kepada manusia. Saya sering menyampaikan, ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, masalah apapun, yang kita kontak pertama kali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita minta tolong kepada manusia. Allah lah yang akan gerakkan hati manusia itu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak gerakkan hati orang ini untuk menolong kita, maka itu nggak akan terjadi. Orang nggak akan bisa nolong kita. Sehebat apapun orang yang kita mintai, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia anggota dewan, mau dia kepala daerah, mau dia camat, mau dia kepala desa dan lain sebagainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, tidak menghendaki orang ini bisa memberikan pertolongan kepada kita, maka niscaya hal itu tidak akan terjadi. Maka kontaklah Allah, hubungi Allah terlebih dahulu, baru kemudian kita meminta tolong kepada manusia, sehingga hanya Allah lah yang dapat gerakkan hati manusia untuk bisa menolong kita. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama ini, agama tauhid ini
adalah ummatan wahidah, agama yang satu. Misi dakwahnya satu. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, intinya hanya mengajak untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Nah, ini adalah Allah mengikrarkan dirinya bahwa Allah ini adalah rabbukum, Tuhan kalian. Dan ini tidak akan ditemukan di dalam agama yang lain. Mana ada Tuhan-Tuhan yang lain mengatakan ana rabbukum? Enggak ada. Bahkan di dalam kitab Injil pun tidak pernah ditemukan. Ya, Nabi Isa alaihissalatu mengatakan aku adalah Tuhan kalian. Tidak ada. Yang ada adalah sesungguhnya aku adalah Rasul. Ya, aku adalah Rasul yang diutus untuk kalian. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sungguhnya aku adalah Rasulnya Allah yang diutus untuk kalian. Dan ini tantangan yang pernah disampaikan oleh Dr. Zakir Naik hafizallahu ta'ala, seorang kristolog, ya, seorang tokoh internasional yang ahli dalam debat untuk melawan orang-orang kafir. Beliau pernah menyampaikan bahwa saya sebutkan dalam kitab Injil atau dalam kitab apapun, dalam kitab kalian, ada enggak di situ tertulis aku adalah Tuhan kalian, sembahlah aku? Tidak ada. Yang ada adalah di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa agama Islam agama yang benar. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada jalan yang terbaik kecuali jalannya Islam. Maka kalau ingin selamat, maka ikutilah jalan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari jalan selain jalannya Islam, nah ini panjenengan harus bersyukur. Alhamdulillah kita dilahirkan dari rahim seorang wanita yang taat kepada Allah. Kita dilahirkan dari orang tua yang beriman kepada Allah. Kita dilahirkan dari keluarga yang taat, yang muslim, yang beribadah kepada Allah. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat hidayah Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita syukuri dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada jalan yang selamat kecuali jalan Islam. Siapa yang mencari jalan selain jalannya Islam, artinya jalan Islam adalah syariat Islam, maka aneh. Beberapa hari yang lalu ada orang liberal, siapa? Adi Armando, mengatakan bahwa nggak ada dalil dalam Quran itu perintah sholat. Ini sudah apa? Sudah mengingkari syariat Islam. Nggak ada dalam Quran perintah sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Padahal dia ngaku Islam. Orang yang ngaku Islam tapi dia menolak syariat Islam, tidak taat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia di mata Allah bukan Islam. Dan ini masih banyak di masyarakat kita. Ngaku Islam, katanya Islam, tapi disuruh sholat enggak mau. Ngaku Islam, katanya Islam, kalau Ramadan enggak mau puasa. Ngaku Islam, dikatakannya Islam, diajak untuk zakat, padahal dia orang kaya, dia nggak mau. Maka sejatinya orang ini di mata Allah dia bukan Islam. Kenapa? Karena tidak mau melaksanakan syariat Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari jalan selain jalannya Islam, falan yuqbala minhu, maka dia nggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun dia, sebaik apapun muamalahnya dengan manusia, sosialnya baik, orangnya dermawan, tapi nggak beriman kepada Allah,
falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Falan yuqbala minhu, tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia atau orang ini kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang rugi. Artinya eman-eman sudah capek-capek niatnya baik, tapi apa? Tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Wa ana rabbukum fa'buduni, aku adalah Tuhan kalian, fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita beribadah kepada selain Allah, kepada Allah, bukan beribadah kepada selain Allah. Dan Allah suka untuk diibadahi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ibadah-ibadah amal soleh agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bertasbih kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas ayat yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Seluruh yang ada di bumi dan yang ada di langit semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka beribadah kepada Allah. Maka dalil ini ya menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada, ya. Allah itu Tuhan, ya. Dan Allah lah yang berhak untuk disembah. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhan kalian. Nah, ini jadi semakin mantap kita berislam. Kenapa? Karena jelas yang kita sembah jelas, ya. Yang kita sembah jelas Allah Subhanahu wa taala, dalilnya jelas, tanda-tanda kekuasaannya juga jelas. Fattaqun, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya taat kepada Allah.